mengenal Siti Hajar, pelaku syai dan juga penyebab munculnya air Zam-Zam. Baik pendengar, narasumber kita di pagi hari ini yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI dan beliau telah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita dengar dulu uraian tentang topik kita pada pagi ini, yaitu mengenal Siti Hajar, pelaku syai dan penyebab muncul air Zam-Zam bersama Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu dan semua pendengar yang berbahagia, mengenal Siti Hajar, dia adalah perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir waktu itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena raja sudah berlaku kesalahan yang cukup besar karena ingin mendapatkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, anak pamannya, sebagai istrinya. Sarah itu penampilannya sangat bercahaya, cantik. Dan raja yang laki-laki, karena dia berkuasa, ingin mendapatkannya untuk sahwatnya. Allah menjaga orang-orang yang beriman, bertakwa. Apapun yang dia lakukan itu gagal dan akhirnya merasa malu, terasa bersalah, dan Siti Hajar Sarah dikembalikan kepada Ibrahim. Nah, untuk menutupi kekurangannya itu, dia beri hadiah seorang perempuan untuk kebutuhan keluarga Ibrahim. Itulah dia Hajar. Jadi dia adalah perempuan yang dihadiahkan untuk Ibrahim alaihissalam. Dari Mesir, Ibrahim kembali ke Palestina. Sudah sekian tahun pula usia pernikahan Ibrahim dengan Sarah, belum juga dapat anak. Sarah sangat memahami betapa suaminya menginginkan anak, karena nabi-nabi sebelumnya itu ada keturunannya yang akan melanjutkan risalah. Maka dengan terus terang dan punya saran yang begitu tulus supaya Ibrahim menikah dengan wanita lain. Singkatnya menikahlah dengan Hajar. Lalu dapat anak laki-laki namanya Ismail. Betapa sayangnya Siti Sarah kepada anak tirinya itu karena sudah ada keturunan dari suaminya. Tak lama kemudian cemburunya muncul. Memangnya dia kenapa tidak dapat anak, kurang apa, sehat, saleh, cantik, cerdas. Tapi dengan Hajar hanya setahun pernikahan sudah dapat anak. Dia cemburu, tapi cemburunya tentu ada nilai pendidikan. Akhirnya dijauhkanlah. Dia minta supaya Ismail dengan Hajar itu jauh dari sisinya. Ibrahim paham, tidak perlu dia berdebat. Padahal yang menyuruh menikahkan Sarah juga. Nah, inilah Nabi. Dia tidak membalikkan kata. Dia cukup maklum kenapa istrinya cemburu. Dibawalah Hajar ini dengan Ismail dengan perjalanan yang cukup lama ke arah selatan. Sampailah pada waktu dengan izin Allah. Di sana tidak ada sungai, tidak ada pohon, tidak ada pondok, rumah kecil pun tidak ada. Dia tinggalkanlah Hajar dengan Ismail di sana. Begitu Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, Hajar berkata, "Engkau tinggalkan kami di sini. Bagaimana kehidupan ke depan?" Ibrahim jalan terus
Ditanya lagi, mengapa engkau diam? Nah, sampai 3 kali ditanya, lalu Hajar dia proaktif, engkau tinggalkan kami di sini, apakah perintah Allah? Maka Ibrahim berkata, iya, ini perintah Allah. Nah, lalu kata Hajar, kalau ini perintah Allah, pergilah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Lalu Ibrahim ya tentu tenang hatinya bahwa akidah duduk pada diri istrinya. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah, aku titipkan sebahagian keturunanku di sisi rumahmu, supaya dia menegakkan salat, bersyukur, dan engkau berilah buah-buahan sebagai rezeki yang kau berkahi, dan seterusnya. Lalu Ibrahim pergi menemui istri pertamanya Sarah. Nah, sepeninggal Ibrahim, dalam hitungan jam berikutnya, ternyata makanan dan minuman yang masih ada sisanya benar-benar habis ya. Habis, tentu berikutnya lapar, haus, Ismail tidak bisa menahan tangis. Walaupun digendong, diam agak sejenak, menangis lagi karena lapar. Air susunya Hajar juga tidak ada lagi kan. Secara alami air susu itu baru ada kalau ada makan minum. Nah, dalam keadaan lapar, haus, Siti Hajar dan anaknya menangis. Hajar berusaha bagaimana, kepada siapa diminta pertolongan. Tidak ada pula penyesalan pada dirinya, ditinggalkan oleh suaminya, seorang nabi lagi, tidak ada tempat berteduh dan lain-lain. Tidak ada keluhan itu. Karena tadi juga sudah keluar dari perkataannya, pergilah kalau ini memang perintah Allah. Nah, bagaimana perjuangan Hajar? Anaknya ya tentu diletakkanlah pada tempatnya yang patut. Dia lihat ke depan, kiri kanan, oh itu ada bukit. Nah, pergilah dia bukit, namanya Bukit Safa sekarang. Dia mendaki, sampai di Bukit Safa, dia lihat kiri kanan, ke depan, tidak ada orang. Ya, bagaimana ini? Anaknya menangis juga. Dia berharap begitu sampai di bukit bisa melihat ada orang yang bisa dimintakan pertolongannya. Ternyata tidak ada. Lalu bagaimana? Dia layangkan pula pandangannya. Oh, ternyata ada bukit satu lagi. Bukit itu kalau sekarang ya 400 meter ya. 400 meter, bayangkan itu 4 kali panjang lapangan bola kaki. Nah, lumayan ya. Dia menurun, waktu menurun tentu seperti lari-lari kecil. Tapi dia juga melihat ada air kayaknya, Fata-Morgana itu ya, pantulan sinar matahari, itu ada air kayaknya. Ternyata sudah sampai di sana, tidak ada air. Lalu mendaki lagi, itu namanya Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah tidak ada apa-apa juga. Tidak ada orang sama sekali. Nah, bagaimana? Dia kembali putar otak, tidak putus asa. Oh, kalau tadi di bukit sana tidak ada orang, mana tahu sekarang kalau sudah ada. Nah, kan cukup jauh juga perjalanannya. Menurun lagi, terus mendaki lagi, sehingga dalam hitungan 7 kali dia bolak-balik dari Safa ke Marwah. Safa, Marwah. Nah, pada hitungan ke-7 sampai di Marwah, dia mendengar suara ya. Mendengar suara, dia ikuti suara itu. Ternyata suara itu ke arah anaknya. Dari Marwah ke anaknya ada juga 300 meter. Ya, jalan lagi. Nah, di sisi anaknya itu, anaknya yang menangis, kaki dan tangannya bergerak, namanya menangis. Apalagi ternyata di sisi Ibrahim itu, di sisi Ismail ya, anaknya ada makhluk yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Terus juga menghentakkan kakinya. Nah, keluarlah air dari hentakan kaki makhluk tersebut, ya berupa tampilan burung. Itu yang diduga malaikat Jibril. Nah, begitu air ini keluar, Hajar
sadar ini bukan mimpi, ini adalah nyata. Tapi air itu berserakan saja. Maka keluarlah bahasa aslinya zama, 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 zama. Berkumpul, ya berkumpul. Jadi dibuatkanlah apa? Semacam bendungan sehingga air bisa menggenang. Nah, begitu air sudah menggenang, disinilah Hajar bisa minum dan minum untuk anaknya. Jadi terjawablah sudah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Begitu Hajar mematuhi, walaupun ditinggalkan oleh suaminya kan seorang nabi. Jadi bagaimana mantap akidah seorang Hajar tentu sudah mantap diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah air ini muncul, ada sedikit lagi orang dari Yaman, dari belahan selatan lagi, dia berdagang ke negeri utara, yakni Palestina sekarang ya, negeri Syam dulunya. Dia melihat ada burung-burung kok mutar-mutar saja di lembah sana. Akhirnya dia telusuri, bertemulah burung ini memberi isyarat, biasanya itu ada air. Ternyata iya, dia temui dua orang, ibu dengan anaknya. Dia minta air tadi secukupnya. Namanya pedagang, ya otaknya jalan. Dia minta, boleh kami dirikan tenda di sini? Akhirnya ya boleh, berdirilah tenda. Tambah juga. Rencananya hanya beberapa hari, akhirnya lama. Dan sampailah tenda banyak berdiri. Akhirnya orang beranak pinak di sana, ternak pun juga berkembang karena ada air. Akhirnya terbentuklah perkampungan di sekitar air Zam-Zam itu. Nah, inilah ya ceritanya, tentu sangat menarik, tapi kita batasi Siti Hajar dan penyebab munculnya air Zam-Zam, dan sampai sekarang air Zam-Zam itu luar biasa, tidak pernah kering-keringnya. Dan bagi jamaah haji kita ya yang sekarang musim panas, baik di Makkah maupun Madinah, tapi semua yang di Madinah itu sudah menuju Mekah semua, dan yang di tanah air sudah sampai di Mekah semua ya. Baik gelombang pertama, gelombang kedua sudah full di Mekah sekarang. Kita tentu berpesan dan bisa menikmati air Zam-Zam. Doa minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penyembuhan dari segala penyakit. Jadi selagi berada di tanah suci, sering-seringlah minum air Zam-Zam, bawa botol terus, minum lagi, sehingga air Zam-Zam benar-benar menyehatkan. Tapi kalau dapat oleh-oleh di kampung, itu biasanya kan dapat jatah hanya 5 liter, itu pun dibagi sedikit-sedikit. Sudah banyak keluarga menunggu. Tapi bagi yang sedang di tanah air, di tanah suci, bisa minum air Zam-Zam sepuas-puasnya. Inilah materi kita tentang seorang Siti Hajar dan munculnya air Zam-Zam, dan itu menjadi bahkan menjadi rukun haji ya, bahkan rukun juga dari umrah. Apa itu? Bersa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Inilah yang didahului sebagai tonggak sejarahnya Siti Hajar. Semoga pendengar jamaah haji yang sudah umrah, yang mengenal kajian ini, benar-benar nanti bertemu dengan Siti Hajar yang sangat mulia itu. Baik, sampai di sini bisa kita diskusikan, Pak Yudi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Pendengar dimanapun Anda berada,